Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang bilangan bulat. Nah, di pertemuan sebelumnya, Miss sudah mengenalkan apa itu bilangan bulat beserta lambangnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk materi baru tentang penjumlahannya. Namun, Miss akan mereview kembali atau mengingatkan kembali materi tentang sebelumnya, oke? Nah, sekarang Miss akan ingatkan kembali tentang apa itu bilangan bulat ya. Nah, jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah garis bilangan seperti ini. Nah, ini garis bilangan ya namanya. Nah, terdiri dari bilangan 0, kemudian bilangan positif, dan bilangan negatif. Nah, ini ada garis-garisnya nih. Yang tengah-tengah ini adalah 0, kemudian yang ke sebelah kanan panahnya itu adalah bilangan positif, dan yang ke sebelah kiri itu adalah bilangan negatif. Oke. Nah, selanjutnya, ada operasi bilangan bulat. Nah, itu ada 4 ya. Nah, kalau yang poin kelima itu nanti akan kita pelajarinya. Tapi kita akan belajar sekarang yang tentang penjumlahannya dulu. Oke, sekarang adalah penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, penjumlahan pada bilangan bulat ini dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan, seperti yang tadi di slide sebelumnya ya. Nah, sekarang contoh soalnya adalah, hitunglah penjumlahan dari minus 3 dan minus 4, atau negatif 3 dan negatif 4. Nah, ini maksudnya adalah negatif 3 ditambah dengan negatif 4, karena di sini yang diminta itu adalah penjumlahan. Nah, kita perhatikan bagaimana penyelesaiannya. Nah, di sini dari 0 bergerak ke negatif 3, kemudian dari negatif 3 bergerak lagi ke negatif 4, dan hasil akhirnya adalah negatif 7. Paham sampai sini? Oke, Miss jelaskan kembali ya. Tadi soalnya yang diminta adalah negatif 3 ditambah negatif 4. Perlu diingat, kalau negatif itu arahnya kemana? Ke kiri, betul. Kemudian kalau positif itu arahnya kan ke kanan. Oke. Nah, karena soalnya ini negatif semua, negatif 3 dan negatif 4, berarti semuanya arahnya ke kiri kalau di garis bilangan. Oke. Nah, negatif 3. Nah, dari 0 bergerak ke kiri sebanyak 3. Kemudian karena ditambah dengan negatif 4, maka dari negatif 3 geser lagi ke kiri sebanyak 4. Nah, berhentinya di mana? Di negatif 7. Oke, good. Nah, maka hasil akhirnya adalah negatif 7. Nah, sekarang penjumlahan tanpa garis bilangan. Nah, coba kita perhatikan soal yang di sini. 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Kemudian negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0. Nah, A ditambah dengan negatif A hasilnya juga 0. Maka dapat kita simpulkan jika bilangan positif ditambah dengan negatif, kalau nilainya sama, itu hasilnya adalah 0. Oke. Nah, sekarang contoh ya. Hitunglah tanpa menggunakan garis bilangan 2 ditambah negatif 7. Kita perhatikan penyelesaiannya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Oke. Nah, 2 ditambah negatif 2, 0 kan ya. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah negatif 5. Nah, akan Miss jabarkan ya, Miss jelaskan. Nah, 2 ditambah negatif 7. Nah, negatif 7 ini bisa kita jabarkan menjadi negatif 2 ditambah negatif 5. Karena negatif 2 ditambah negatif 5, hasilnya adalah negatif 7. Nah, 2 ditambah dengan negatif 2,
Yang di sebelumnya tadi, kalau 2 ditambah negatif 2, itu hasilnya adalah 0. Nah, maka ini kan tadi hasilnya 0 ya. Kemudian ditambah negatif 5, berarti hasilnya adalah negatif 5. Atau ada juga cara simpelnya seperti ini. Nah, 2 ditambah negatif 7. Nah, antara 2 dengan negatif 7, 2 kan nilainya positif, ya kan? 7 itu nilainya negatif. Nah, antara nilai yang positif ini dengan yang negatif ini lebih besarnya yang mana? Nah, nilainya lebih besar yang negatif ya. Nah, lebih besar negatif. Positifnya dia lebih kecil. Maka hasilnya otomatis akan negatif. Ya, hasilnya akan negatif karena negatifnya nilainya lebih besar. Kemudian tinggal 7, kita kurangin 2. Hasilnya adalah 5. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 5. Oke, sekarang sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, ada beberapa sifat. Yang pertama yaitu sifat yang tertutup. Nah, seperti apa sifat tertutup? Nah, perhatikan contoh di bawah ini. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Nah, 2 itu dan 9 bilangan bulat. 11 juga bilangan bulat ya. Nah, maksudnya bilangan bulat positif. Kemudian, untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A ditambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Jadi, kalau misalnya bilangan yang dijumlahkan itu bilangan bulat semuanya, maka hasil akhirnya juga bilangan bulat. Oke, selanjutnya ada sifat yang kedua, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Contoh, 5 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, 7 ditambah 5 sama dengan 12 juga, maka hasilnya sama aja ya. Jadi hanya bertukar posisinya. Tadinya 5 dulu, nah sekarang jadi 7 dulu, tapi hasilnya akan tetap sama. Nah, seperti ini ilustrasinya. Nah, jadi untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi intinya akan sama aja ya, meskipun posisinya mereka tertukar. Gitu. Selanjutnya ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, perhatikan contoh berikut. Ada ilustrasinya. Nah, minus 5 ditambah 7. 7 tambah 8. Nah, perhatikan ya. Minus 5 ditambah 7, ini dalam kurung, ditambah 8. Nah, minus 5 ditambah 7 itu kan 2, tambah 8 sama dengan 10. Atau bisa juga minus 5-nya kita keluarin. Nah, sekarang dikelompokinnya 7 sama 8. 7 sama 8-nya kita kelompokin. Nah, minus 5 ditambah 7 tambah 8 adalah 15. Nah, minus 5 ditambah 15 itu adalah 10. Jadi sama aja ya. Jadi minus 5 tambah 7 tambah 8 sama dengan minus 5 tambah 7 tambah 8. Jadi yang pengelompokannya itu tuh yang berbeda tapi hasilnya akan tetap sama. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, terus cepat. Nah, jadi untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C itu selalu berlaku A tambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A tambah B tambah C dalam kurung. Gitu. Nah, selanjutnya ada unsur identitas penjumlahan. Nah, contoh, 2 ditambah 0 sama dengan 2, 5 tambah 0 sama dengan 5, minus 10 tambah 0 sama dengan minus 10, 0 tambah 2 sama dengan 2. Jadi, untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Jadi, pokoknya kalau misalnya yang ditambahkan 0, itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri, ya. Nah, ada sifat yang kelima, yaitu adalah inverse atau lawan. Nah, jadi setiap bilangan bulat mempunyai inverse atau lawan. Lawan dari suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang letaknya pada garis bilangan berjarak sama dari titik 0, tetapi arahnya berlawanan dengan bilangan bulat yang semula. Contoh, lawan dari 5, 5-nya ini adalah bilangan positif, berarti lawannya adalah negatif 5. Nah, kalau di garis bilangan, ilustrasinya seperti ini. Plus 5, kemudian lawannya minus 5. Gitu. Untuk materi hari ini, Miss cukupkan. Semoga semuanya dapat memahami materinya dengan baik.
Dan untuk tugasnya nanti akan Miss share di e-learning, oke? Cukup sekian. Miss tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.